Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat cinta Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih hamba-Mu sebentar lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan dari surga itu turun, karena melalui pengurapan-Mu Tuhan, maka akan ada terobosan di dalam kehidupan kami semua. Hidup kami akan diubahkan, hidup kami bukan maunya kami sendiri, tapi hidup kami seturut dengan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, karena kasih setia-Mu itu Tuhan, sungguh akan memberikan sebuah kehidupan untuk kami terus maju. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya, amin. Tema pada hari ini yaitu di dalam Yesus ada jalan keluar. Kita baca di dalam kitab Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Saya akan baca, "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi." Yang ketiga, "Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu." Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada umatnya bahwa Dia akan membuka jalan, ya. Kalau di antara kita ada mungkin dari doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan, atau di dalam sebuah pekerjaan rasanya menemui jalan buntu, jangan putus asa. Tetaplah percaya. Karena apa? Semua permasalahan itu pasti dapat diatasi. Tentunya kita harus tahu, kita harus memahami siapa Tuhan Yesus itu. Kalau kita tahu bahwa Dia yang memberi jalan kepada kita. Tadi kan dikatakan, "Aku sendiri hendak berjalan di depanmu." Berarti dari sini kita harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kalau kita mau itu bekerja, entah itu kita mau melakukan sesuatu, kita harus mengawali dengan doa-doa dulu. Jadi jangan kita itu setelah mengalami keterpurukan baru kita melakukan doa. Jangan saudara, tapi izinkan Tuhan di dalam hidup kita, supaya Tuhan itu yang akan menjadi pintu, menjadi jalan, seperti yang dikatakan, karena aku adalah jalan. Jadi dari sini memberikan kehidupan yang baru buat kita, karena kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita saudara? Yang pertama, gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Tadi kan saya bilang, kita harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan kita kalau sudah mengalami keterpurukan, kita baru mencari Tuhan. Tapi kita mendahulukan Tuhan. Kita mau ada apa-apa, kita tanya sama Tuhan. Kita mau ada ini, mau ada itu, izinkan Tuhan untuk mengatur hidup kita. Jadi gaya hidup yang memuliakan Tuhan itu sebagai ibadah yang sejati, yang mematikan daging saudara ya. Karena kita mendahulukan Tuhan, otomatis kita harus menekan emosi ego kita saudara ya. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, mempersembahkan hidup yang benar, kita akan bisa mematikan kedagingan, sifat-sifat kedagingan kita saudara. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kenapa dikatakan tubuhmu? Sebagai sebuah persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan tidak mudah saudara ya.
Kita harus bisa mempersembahkan hidup kita, tubuh kita seutuhnya. Mengapa tubuh? Karena saudara, di dalam tubuh ini ada jiwa dan juga ada roh kita. Melalui tubuh dipersembahkan, maka tubuh, jiwa, roh ini dibawa untuk memuliakan nama Tuhan, saudara ya. Dan berubah oleh pembaruan budi. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ego, tapi kita harus punya kerendahan hati, saudara. Kita harus mempunyai pembaruan di dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi orang benar-benar baik untuk supaya apa? Baik dalam arti bukan melakukan sesuatu yang baik, tapi baik dalam arti dalam pandangan Tuhan. Jadi dalam pandangan Tuhan itu baik, pasti dalam pandangan manusia itu baik, saudara. Kita melakukan hal-hal di sekitar kita. Kita tidak ada kebohongan, kita melakukan kehidupan yang benar, yang takut akan Tuhan. Itulah kita akan memuliakan Dia. Yang selanjutnya yaitu kita harus rendah hati. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita contoh Daud ya saudara ya. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 16, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang habis gitu ya, atau ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8, saudara akan temui bahwa di situ Daud diurapi menjadi raja. Pada waktu itu Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk apa? Mengurapi anak-anak Isai. Mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya ya, yang dikeluarkan ini, anak yang ke-7 dikeluarkan semua, 1 sampai 7 dikeluarkan. Ternyata tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Terus kemudian Samuel bertanya, cuma inikah anakmu? Ada satu lagi, sekarang dia ada di ladang. Daud itu saya pernah membaca di dalam Google saudara ya, bahwa Daud itu adalah anak yang ke-8 saudara. Tapi dari sini Daud itu senantiasa dikucilkan oleh keluarga, oleh ayahnya. Karena apa? Mungkin dia tidak tinggi besar, gagah perkasa seperti itu. Daud yang kecil, yang imut-imut seperti gitu. Sehingga dia hanya diserai sama orang tuanya untuk mengembalakan kambing domba. Tidak banyak saudara, 3 ekor. Tapi Daud begitu luar biasa menjaga dengan penuh tanggung jawab saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, tentang kerendahan hati. Daud ini pada waktu dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk apa? Menjadi raja atas Yehuda ya, menggantikan Saul. Secara spirit si Daud ini tentunya sudah bisa duduk di singgasana. Pada waktu itu Saul masih menjabat sebagai raja. Tapi Daud dia tidak mau mengambil alih itu saudara. Daud itu menunggu waktunya Tuhan. Inilah yang perlu kita contoh. Daud mempunyai kerendahan hati. Karena apa? Dia tidak tinggi hati meskipun dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tapi dia tetap rendah hati. Karena firman Tuhan katakan tadi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar seperti Daud. Apabila kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh semena-mena. Oh iki loh, aku hamba Tuhan. Tidak boleh saudara. Ya, tapi kita tetap harus melayani dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati. Karena Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita. Karena promosi di dalam kitab Mazmur dikatakan bukan datangnya dari barat, timur, utara, selatan, tetapi promosi itu datangnya daripada Tuhan. Melalui kerendahan hati seperti Daud, promosi datangnya dari Tuhan. Daud diangkat Tuhan menjadi raja menggantikan Saul, saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Dan yang kedua, iman dan ketaatan. Ketaatan juga kesetiaan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2, Kejadian 12 ayat 4a dikatakan,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih yaitu Abraham, ya. Bagaimana supaya janji-janji itu digenapi? Kita harus mempunyai iman, kita harus taat, saudara ya, akan apa? Perintah daripada Tuhan. Kita tahu Abraham itu asalnya dari mana? Mesopotamia. Kalau saya melihat, kalau saya membaca, saya renungkan, Abraham ini bukan orang yang tidak punya, tapi Abraham ini di Mesopotamia itu sudah kaya raya, saudara ya. Saya pernah baca buku-buku bahwa di situ diceritakan keberadaan Abraham itu adalah dan keluarganya adalah orang kaya, saudara ya. Apabila dia sebagai orang yang berada dan dia diutus keluar, ya, diutus keluar. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti kalau dikatakan akan, berarti dari sini Abram belum tahu mau dibawa kemana, di sana nanti akan terjadi apa, dia tidak tahu. Tapi satu hal, Abram taat akan firman Tuhan. Abram setia dan dia punya iman, saudara ya. Dia punya iman, dia percaya. Kalau kita percaya penuh dengan janji firman Tuhan, maka hidup kita pasti digenapi, saudara ya. Firman itu akan nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita akan hidup di dalam koridornya Tuhan. Seperti halnya Abram ini, saudara. Dia disuruh keluar dan di dalam pasal-pasal yang selanjutnya, ya, dia dijanjiin apa? Tanah Kanaan. Dia dijanjiin apa lagi? Anak, saudara ya. Dia dijanjiin anak oleh Bapa di surga. Dijanjiin bahwa kamu akan punya anak sendiri, bukan anak daripada pelayanmu ini yang akan menggantikan engkau. Tapi Abraham begitu mentaati, Abraham punya iman, Abraham percaya bahwa janji-janji itu pasti digenapi, saudara ya. Dan ujian ketaatan, ujian iman daripada Abraham itu benar-benar terjadi, saudara ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah kepercayaan Abraham diuji, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan," ya. Jadi dikasih untuk janji anak, setelah diberi anak, tapi Abraham diuji lagi untuk anaknya diambil sama Tuhan. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi dari sini kalau kita melihat perjalanan Abraham, saudara ya, mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai pasal yang ke-15, kemudian 17, kalau kita melompat ke situ, kita mengetahui bahwa itu adalah sebuah janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Janji apa? Tentang anak. Itu pun Abraham juga harus mengalami untuk disunat, saudara. Sunat tujuannya supaya Abraham tidak mengalami kehidupan yang lama, tapi mengalami sebuah pembaruan kehidupan. Dengan tujuan ini supaya janji Tuhan itu tergenapi. Sehingga apa? Abraham benar-benar mendapatkan seorang anak di usia yang ke-100. Bayangkan, saudara, 25 tahun dia menanti janji Tuhan itu sehingga tergenapi. Tapi begitu Abraham itu sudah punya anak, Abraham itu sudah senang, Abraham itu merasa bahwa ini adalah anak daripada Tuhan.
pasti ada sebuah proteksi daripada Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba saudara, iman Abraham itu diuji. Di mana apa? Abraham harus menyerahkan putra tunggal, putra satu-satunya untuk apa? Sebagai korban persembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kecewa? Saya pun secara manusia, saya pasti mengalami hal itu. Saya pasti mengalami semuanya itu. Sebuah kegerahan. Kenapa ya Tuhan? Tadi Tuhan itu memberikan sesuatu untuk saya itu bisa senang punya anak. Tapi menjadi ahli warisku. Tapi ternyata ini kok Tuhan mau ambil anakku. Saya percaya Abraham juga punya kegundahan. Karena Abraham manusia saudara ya. Jadi dari sini karena Abraham itu mau mempunyai sebuah ketundukan sama tuannya yaitu Bapa di surga. Dia jalan ke Gunung Moria. Setelah dia membuat mezbah. Mezbahnya itu dari batu ya saudara. Batu-batu yang disusun. Jadi bukan batu-batu yang dikapak gitu bukan ya. Dibelah bukan. Tapi batu-batu yang utuh itu sebagai sebuah dibuat mezbah itu seperti itu. Jadi yang disusun, setelah disusun rapi, kemudian Ishak ditidurkan di situ. Setelah Ishak disujudkan di situ, dan waktu Abraham mau mengayunkan pisaunya, Tuhan berkata, Abraham, saya percaya Tuhan juga mengasihi Ishak. Saya percaya ujian iman Abraham ini berhasil. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita pun punya iman seperti Abraham. Kita punya ketaatan. Kita punya sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sehingga apa? Permasalahan apapun yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan, itu sebetulnya untuk membentuk iman kita, untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa di dalam apa? Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah saudaraku, kita belajar dari Abraham untuk apa? Taat. Kalau kita baca lagi di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 13, saya tidak akan baca, saya akan kisahkan aja di mana waktu itu Ishak mengalami sebuah kelaparan ya, dan dia mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan menghadang. Kemudian Ishak itu nurut dan berhenti di Gerar ya. Jadi dari sini Ishak itu di tanah yang kering, Ishak harus mencangkul, Ishak harus membuat sumur. Tapi dari sini Tuhan itu menyertai luar biasa. Ishak tetap menabur dan pada akhirnya apa? Kalau saudara baca di ayat yang ke-12, Ishak menabur dengan penuh sukacita. Sampai di ayat 13 menghasilkan apa? Hasil panen yang berlipat ganda. Di mana kita punya ketundukan kepada Tuhan, kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan dahsyat saudara. Dan yang ketiga, kita harus punya hati yang terus bisa mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sesuatu hal yang disukai oleh Tuhan saudara ya. Mengapa? Tuhan mencari orang-orang yang dapat mengucapkan syukur seperti itu ya. Jadi ucapan-ucapan syukur itulah yang dinanti-nantikan Tuhan sebagai suatu persembahan yang luar biasa. Karena apa? Setiap ujian yang dihadapi, kita kalau mengucap syukur, maka Tuhan akan memberikan kemampuan ya, kemampuan kepada kita. Kita baca di dalam 1 Korintus 10 ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Itulah cara-cara Tuhan kepada kita. Supaya kita benar-benar menikmati janji-janji Tuhan. Di mana Tuhan katakan, aku akan berjalan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi.
saudaraku, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua, kita harus apa? Mempunyai sikap rendah hati, saudara ya. Di mana kita rendah hati, kita menjadi orang yang dikenan Tuhan. Seperti tadi Daud, saudara. Dia tidak ceroboh meskipun dia sudah mendapatkan hak sebagai seorang pemimpin di dalam kerajaan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu iman dan taat. Melalui iman yang terus terpompa dari setiap permasalahan yang Tuhan izinkan akan menjadi semakin kuat. Ketaatan, kesetiaan itu penting karena Tuhan sangat membutuhkan itu supaya kita tidak mudah tergoncangkan. Dan yang terakhir yaitu mengucap syukur. Supaya janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengucap syukur. Melalui pengucapan syukur kita akan tahu bahwa apa yang kita alami, ujian-ujian yang Tuhan izinkan, itu tidak melampaui kekuatan kita, saudara. Semuanya Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Membangun iman kita. Untuk apa? Supaya kita lebih lagi mensyukuri dan kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat membuka jalan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah pembuka jalan. Engkau sendiri yang akan berjalan di depan kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan meruntuhkan gunung-gunung. Engkau sendiri yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Jadi dari sini kami percaya, kami mau memberikan hidup kami seutuhnya, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau Tuhan Yesus senantiasa punya iman yang lebih lagi. Dan kami mau terus belajar mengucap syukur dengan segala keadaan yang ada. Terima kasih, kami percaya firman-Mu ini Tuhan akan mendatangkan sebuah terobosan. Sehingga umat-Mu akan terus diteguhkan, akan terus dikuatkan. Dan hidupnya tahu bahwa Engkaulah pembuka jalan. Sehingga anak-anak-Mu akan mengikuti Engkau. Kami percaya ada sebuah keberhasilan demi keberhasilan. Kemenangan demi kemenangan itu yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.